ingin ikut meskipun Bango enggan, dan akhirnya Kepiting ngotot saya mau terbang dengan cara menjepit leher Bangau itu. Dan benar saja begitu terbang melewati bukit, tampaklah di bawah banyak kerangka-kerangka ikan di bawah, yang ternyata Bangau tadi bukannya menolong ikan tetapi malah memakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur takwa, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kisah Wujil bagian 2, ajaran Syekh Bari kepada Wujil, seorang santri yang berasal dari seorang sarjana dari Majapahit yang kemudian masuk Islam dan belajar di pesantrennya. Wujil ini mencari kebenaran, masih belum menemukan jalan terang meskipun sudah 10 tahun belajar di pesantrennya Syekh Bari. Pada episode kemarin kita bahas mengenai pralambang telur. Yang kedua, Syekh Bari mengajarkan satu pralambang lagi kepada Wujil karena Wujil ingin diberikan petunjuk ke Padang. Maka Syekh Bari mengatakan, yang kedua adalah ingatlah dengan pralambang Bangau. Kisah Bangau ini sangat luas dikenal, yang berasal dari masa kuno, menceritakan seekor bangau yang sudah tua, yang biasanya makan ikan, tiba-tiba dia sepertinya tobat. Bangau yang makan ikan di danau tiba-tiba merasa tobat dan berdiam di pinggir danau itu, sehingga pada ikan itu para ikan menjadi heran, mengapa bangau pemakan kita kok tiba-tiba diam bertapa di situ. Si ikan bertanya, "Bangau, kenapa engkau diam di situ?" Bangau pura-pura menangis, "Aku sudah tobat. Saya tidak ingin lagi makan sesama. Aku nggak pengen makan ikan lagi." Maka Bangau yang tua itu berdiam, bertapa, tenang, seolah-olah dia itu sudah mencapai makom yang sangat tinggi. Namun suatu hari, di musim kering, ikan-ikan pada merasakan air mulai surut dan Bangau mengatakan, "Saya mendengar bahwa kolam ini akan dibersihkan, akan dikuras. Maka saya sebagai temanmu, wahai ikan-ikan, akan saya bantu engkau, saya pindahkan ke danau lain yang airnya lebih banyak." Sehingga ikan pun tergoda, sehingga mereka satu persatu bergelombang dipindahkan oleh Bangau itu ke tempat yang lain, sehingga tersisalah 3 ikan dan 1 ekor kepiting. Kepiting ini ngotot ingin ikut meskipun Bangau enggan, dan akhirnya kepiting ngotot saya mau terbang dengan cara menjepit leher Bangau itu. Dan benar saja begitu terbang melewati bukit, tampaklah di bawah banyak kerangka-kerangka ikan di bawah, yang ternyata Bangau tadi bukannya menolong ikan tapi malah memakan mereka. Bangau yang merasa bertobat, berpura-pura baik menjadi pertapa, ternyata memakan ikan itu semuanya. Maka pesan Syekh Bari kepada Wujil adalah, berhati-hatilah. Jangan judge book by cover, itu kata orang Jerman, Londo ya. Jangan menilai dari cover. Karena Bangau tadi berubah, seolah-olah jadi pertapa. Namun sebenarnya watak, perilaku tidak berubah. Dia tetap memakan sesamanya. Dia pemakan ikan. Maka bantuan yang dia berikan yang seolah-olah itu adalah ketulusan, pada akhirnya hanyalah memakan sesama. Karena itulah, sedulur takwa, kisah Wujil kedua ini mengajarkan kepada Wujil, Syekh Bari mengajarkan kepada Wujil, bahwa jika engkau mau belajar, maka jangan mengubah penampilannya saja. Maka yang diubah adalah di dalam dirinya itu yang berubah. Panggilan di dalam dirinya. Mengubah watak dan mentalnya. Sehingga betul-betul sesuai dengan awal, yaitu tadi iktikad dan niatnya. Nah inilah maka saran Syekh Bari kepada Wujil kedua, kalau mau mencapai penerangan, pepadang jalan yang benar adalah selain perbaiki niat, maka carilah kebenaran itu tidak hanya pada kulitnya, tapi carilah kepada
apa yang ada di dalam diri kita. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ketahuilah di dalam dirimu ada segumpal darah. Jika dia itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Dan jika itu buruk, maka buruklah. Ketahuilah dia adalah hati manusia. Sedulur takwa, demikian kisah Wucil kedua ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, iktibar agar lebih memperbaiki diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.